saya Dita Mariska Stiasi dengan NIM 1601420089. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan informasi seputar manajemen dan kepemimpinan PAUD. Yuk langsung simak videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian manajemen PAUD. Manajemen PAUD merupakan sebuah upaya dalam mengatur keberlangsungan PAUD supaya memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak dalam membantu pertumbuhan serta perkembangannya. Pendidikan anak usia dini dapat diberikan kepada anak-anak yang berusia 3-8 tahun sebelum mereka memasuki taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Akan tetapi, ada juga lembaga yang memberikan layanan PAUD pada tempat penitipan anak atau TPA atau kelompok bermain. Pendidikan anak usia dini pada umumnya memiliki visi untuk dapat mengajarkan anak-anak dalam bersosialisasi dengan teman sebayanya. Dalam PAUD juga biasanya guru mengajarkan mengenai budi pekerti dan kebiasaan yang baik untuk anak. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup manajemen PAUD. Dibagi menjadi 7. Yang pertama ada manajemen kurikulum PAUD, yang kedua ada manajemen pendidikan dan tenaga pendidik, yang ketiga ada manajemen anak didik di lembaga PAUD, kemudian yang keempat ada manajemen sarana dan prasarana, yang kelima ada manajemen desain lingkungan sekolah, yang keenam ada manajemen proses, input, dan output PAUD, yang terakhir ada manajemen pengawasan PAUD. Untuk ruang lingkup usia PAUD dibagi berdasarkan usia anak antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada infant, usia 0-1 tahun, yang kedua ada toddler, usia 2-3 tahun, yang ketiga ada preschool atau tingkat taman kanak-kanak, usia 3-6 tahun, yang keempat ada SD kelas awal, usia 6-8 tahun. Berikut ini merupakan beberapa lembaga pendidikan PAUD, yaitu diantaranya yang pertama ada Taman Kanak-kanak atau TK, yang kedua ada Kelompok Bermain atau KB, yang ketiga ada Taman Penitipan Anak atau TPA, yang keempat ada Satuan PAUD Sejenis atau SPS, yang kelima ada Raudatul Atfal atau RA, yang terakhir ada Bustanul Atfal atau BA. Setiap anak usia dini sudah seharusnya mendapatkan pendidikan, sebab sebaiknya pendidikan memang diberikan kepada anak sejak mereka masih usia dini. Akan tetapi, tidak harus melalui lembaga PAUD. Anak-anak usia dini bisa mendapatkan pendidikan dari orang tua mereka saat di rumah mereka masing-masing. Selain memberikan pendidikan, orang tua juga bisa memperkuat ikatan atau hubungan yang ada antara orang tua dengan anaknya. Yang ketiga ada tujuan utama manajemen PAUD. Tujuan PAUD yaitu untuk dapat memastikan anak usia dini bertumbuh serta berkembang secara maksimal. Pertumbuhan serta perkembangan yang dimaksud antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada perkembangan komunikasi dan bahasa pada anak. Yang kedua ada perkembangan kecerdasan kognitif, misalnya seperti kemampuan berpikir anak. Kemudian ada perkembangan fisik seperti melatih koordinasi motorik halus dan motorik kasar pada anak. Yang terakhir yang ketiga ada perkembangan emosional, baik emosi anak ataupun cara anak tersebut bersikap akan dipantau oleh guru. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu ada juga tujuan manajemen PAUD secara khusus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada meningkatkan efektivitas, yang kedua meningkatkan efisiensi.
Yang pertama ada meningkatkan efektivitas. Manajemen PAUD mengatur agar semua program PAUD bisa dilaksanakan dengan baik dan melibatkan semua komponen lembaga PAUD, mulai dari orang tua, tenaga pendidik, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi. Efisiensi di sini berhubungan dengan penghematan, di mana seluruh program PAUD yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Yang terakhir ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen PAUD ini sangatlah penting di dalam lembaga PAUD, dikarenakan apabila tidak adanya manajemen PAUD, maka suatu lembaga akan menjadi tidak tertata dengan baik. Sekian pemaparan mengenai manajemen PAUD dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.